Eh, tema al-i'lal wal ibdal merupakan tema terakhir ya dalam perkuliahan Shoroh 2 ya. Kalau di pesantren mungkin kita kenal dengan nama Qawaidul I'lal. I'lal dan ibdal ini mirip tapi tidak sama. Ya. Sama tapi berbeda. Ya. Perbedaannya apa, samanya apa nanti akan kita bahas pada tema ibdal. Oke, saya lanjutkan. Kita masuk pada bagian pertama yaitu al-i'lal. Pengertiannya adalah hadfu harfil illah au qalbuhu au taskinuhu. Jadi i'lal itu artinya adalah membuang huruf ilat au qalbuhu atau mengganti ya huruf ilat dengan huruf ilat yang lain ya au taskinuhu atau mengambil harokatnya atau mensukun harokatnya. Fal hadfu kayarifu ya. Maka membuang, contoh dari membuang huruf ilat itu adalah yarithu. Dari kata warotha, yarithu. Aslinya adalah yaurithu. Karena wazannya adalah yaf'ilu. Sama halnya dengan wado'a yado'u. Asalnya adalah yaudo'u dari wazan fa'ala yaf'alu. Kemudian wal qalbu ya mengganti ya qalbu itu artinya membalik ya dibalik dengan huruf ilat yang lain, diganti dengan huruf ilat yang lain ya seperti pada kata kola yakulu, asalnya adalah kata kowala yakwulu, kowala yakwulu ya. Wal iskan kayamshi, asluhu yamshiyu ya, yamshi asalnya adalah yamshiyu. Sama halnya dengan yakulu. Yakulu asalnya adalah yakwulu. Ya. Jadi iklal itu berputar pada 3 hal ini. Ya, perlu dipahami. Iklal itu tidak jauh-jauh, perputarannya cuma ini. Membuang huruf ilat, mengganti huruf ilat dengan huruf ilat yang lain, dan mensukun huruf ilat. Huruf ilat itu apa? Wawu, alif, dan ya. Ya, wawu, alif, dan ya. Oke. Yang pertama adalah membuang. Yuhdhafu harful illah fi thalathati mawadhi. Huruf ilat itu dibuang pada 3 hal, pada 3 tempat. An yakuna harfa maddin multaqiyan bisakinin ba'dahu kakum wa khaf wa bi' ya wa kumta wa khifta wa bi'ta atau bi'tu yakumna yakhafna yabi'na. Ya. Jadi huruf ilat ini dibuang saat bertemu dengan huruf sukun. Jika posisi huruf ilat tersebut juga sukun atau sebagai mat, huruf mat. Ya. Seperti pada kum. Ya, asluhu adalah ukwum. Ya, asalnya adalah ukwum. Asal dari kata kum ini adalah ukwum. Asalnya adalah ukwum. Ya. Ya.
Ukwum. Kemudian wawu, harokat pada wawu ini dipindahkan kepada kof. Menjadi, karena kofnya sudah berharokat, maka hamzah apa namanya, hamzah wasol di sini dibuang karena tidak dibutuhkan lagi, ya. Jadi hamzah wasol dibuang menjadi kum, ya. Kemudian dibuanglah huruf wawu, ya, dengan aturan karena bertemu huruf mat atau wawu ini dianggap huruf mat, kemudian bertemu dengan huruf yang sukun. Ya, berarti ada iltiqa'us sakinaini di situ. Ada dua sukun yang bertemu, maka dibuang salah satunya. Karena tidak mungkin mengharokati wawu lagi setelah wawu ambil harokatnya dipindah ke kof, ya, pada kof, maka tidak mungkin untuk diharokati lagi. Ya, idal takos sakinaini taharroka ahaduhuma. Taharrokal awal, ya. Yang pertama berharokat. Maka karena ini wawunya ini tadi asalnya berharokat kemudian dipindah ke kof, maka wawu ini sudah tidak bisa berharokat lagi. Jadi solusinya apa? Dibuang. Tuh. Menjadi kum. Nah, ini berlaku untuk semuanya juga. Bi, ya, asluhu ya bi'u, ya bi'u, ya, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang kedua adalah an yakunal fi'lu ma'luman mithalan wawiyan ala wazni yaf'ilu al-maksurul aini fil mudhari. Fatuhdafu fa'uhu minal mudhari, ya. Minal mudhari ini kurang mimnya, maaf. Ini kurang huruf mimnya. Wal amru minal mudhari'i wal amri wa minal masdari aidan. Idza uwidha anha bitta. Ya. Yang kedua adalah kalau fi'ilnya adalah mabni maklum, ya, fi'il mabni maklum. Kemudian misal wawi. Misal wawi berarti fi'il misal mabni bina misal itu adalah fi'il yang diawali dengan huruf ilat. Ya. Ada dua macam, yaitu misal wawi, misal ya. Ya. Diawali dengan huruf wawu atau diawali dengan huruf ya. Nah, tapi ini spesifik adalah wawu, khusus untuk misal wawu yang mengikuti wazan yaf'il. Ya, mudhoreknya mengikuti wazan yaf'ilu. Maka fa-nya dibuang. Ya, fa yang huruf ilat wawu ini dibuang ketika bentuk mudhorek dan ketika bentuk amr. Dan juga ketika bentuk masdar jika tergantikan oleh tak marbuto. Ya. Contohnya wa'ada ya'idu aidatan. Apabila tidak digantikan dengan tak, maka akan tetap wawunya. Wa'ada ya'idu wa'dan. Wa'dan atau aidatan. Ya, kalau ada tak marbutoh maka wawunya dibuang. Kalau tidak ada tak marbutoh maka wawunya tetap, maka menjadi wa'dan. Oke. Kemudian bentuk amrnya adalah aid la ta'id. Aid. Asalnya iw'id. Iw'id. Kemudian yang ketiga adalah an yakunal fi'lu mu'talal akhir fatuhdafu akhiruhu fil amril mufrad mudzakkar. Ya. Jika fi'ilnya adalah mu'tal akhir, huruf akhir, ya ini huruf akhirnya berupa huruf ilat, maka huruf ilatnya dibuang, ya, pada fi'il amr mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar. Selain mufrad mudzakkar maka huruf ilatnya tetap. Ya. Contohnya ud'u. Da'a yad'u menjadi ud'u. Wawunya dibuang.
irmi, roma yarmi, ya, yaknya dibuang. Ya. Sedangkan pada selain mufrad mudzakkar maka wawunya dikembalikan. Contoh ud'u ud'uwa. Wawunya hidup lagi, dikembalikan lagi hanya pada mufrad mudzakkar. Sedangkan pada mufrad muannas ya, pada mufrad muannas maka wawunya digantikan dengan ya. Diganti ya. Idai. Sedangkan pada kata irmi ya, maka wawunya ya-nya ditampakkan lagi sebagai penanda muannas. Oke. Saya lanjutkan. Ya. Yang kedua adalah al-i'lal bil qalbi. I'lal dengan cara mengganti, ya, membalik. Membalik ini berarti mengganti huruf ilat menjadi huruf ilat yang lain. Qalbul wawi ya wal ya alifan. Ya. Mengganti wawu dan ya menjadi alif. Idza taharraka kullun minal wawi wal ya bi harakatin asliyah wan fataha ma qablahu in qalaba alifan kada'a wa rama wa qala wa ba'a. Ya. Kalau ada wakat ya dengan harokat, bukan harokat tambahan ya, tapi harokat asli, kemudian huruf sebelumnya berfathah ya, huruf sebelumnya berharokat fathah, maka wawu atau ya tersebut diganti dengan alif. Seperti pada contoh qala, da'a, roma, qala, dan ba'a. Yang asalnya adalah da'awa, romaya, qawala, dan baya'a. Maaf itu terbalik ya, bukan ya ba'a tapi baya'a. Wa yushtaratu fi inqilabiha alifan ya sab'atu syurut. Wah, ini ada yang kurang ini ya. Ada 11 syarat. Yang pertama, huruf sebelumnya berharokat. An yataharraka ma ba'dahuma ya. Huruf yang setelahnya juga berharokat. Ya, selain huruf sebelumnya berharokat fathah, huruf setelahnya juga berharokat. In kanata fi maudhi'i ainil kalimah. Kalau wawu dan ya tersebut ya ada berposisi sebagai ain kalimat atau ain fi'il. Kemudian alla taliyahuma alifun wala ya'un musyaddadah in kanata fi maudhi'il lam fala tu'allani fi mithli ramaya wa ghazawa. Ya. Huruf setelahnya, setelah huruf tidak bertemu dengan alif ya. Tidak bertemu dengan alif. Wawu dan ya tersebut tidak bertemu dengan alif. Dan juga tidak bertemu dengan ya bertasydid kalau posisinya sebagai lam fi'il. Kalau posisinya sebagai lam fi'il kemudian bertemu dengan alif atau ya tasydid maka tidak diiklal. Contohnya pada kata romaya dan ghazawa. Kenapa? Karena di situ bertemu dengan alif. Kemudian yang ketiga alla takuna aina fi'lin ala wazni fa'ila. Al-maksuril aini al-mu'talil lam. Ya. Wawu atau ya tersebut ya bukan sebagai ain fi'il dari fi'il yang berwazan fa'ila ya, yang mana lam fi'ilnya juga berupa huruf ilat. Jadi ini
berbina lafif ya, binanya lafif makrun, tidak boleh berbina lafif makrun. Karena kalau binanya lafif makrun ya, maka tidak boleh dihilangkan, tidak boleh diganti dengan alif. Contohnya hawiyah, dawiyah, jawiyah, dan kowiyah. Oke. Kelanjutannya, Allah yajtami'a i'lalani. Tidak apa ya? Tidak ada dua iklal dalam satu huruf. Dalam satu huruf tidak ada dua iklal. Contohnya hawa, hawa, huwa. Ya. Asalnya adalah hauyun, qauyun, dan qauyun. Qawun. Ya. Ya. Jadi karena kata hawa, qawa, dan huwa ini sudah diilal, maka tidak bisa diilal lagi. Sesuatu yang sudah diilal maka tidak bisa diilal lagi. Jadi walaupun di situ ada wawu, ya maka wawunya juga tidak bisa diganti lagi. Oke. Kemudian Allah takuna aina ismin ala wazni fa'lan bi fathil aini fala tu'allani fi mithli hayawan wa mautan. Wawu dan ya tersebut bukan ain dari isim ya yang berwazan fa'lan. Ya, yang berwazan fa'lan. Maka kalau menjadi ain fi'il dari isim yang berwazan fa'lan, maka tidak diiklal. Contohnya hayawan. Ya. Maka tidak bisa kita gantikan dengan hawan, tidak bisa. Mautan, ini juga tidak bisa dijadikan matan, tidak bisa. Tetap mautan dan hayawan. Gitu ya. Kemudian Allah takuna aina fi'lin taji'u sifa al-musyabbiha minhu ala wazni af'al. Lianna ainuhu tasihu fihi wa fi masdarihi was-sifati minhu. Wawu dan ya tersebut ya bukan ain fi'il yang sifat musyabbihahnya atau isim fa'ilnya ya atau isim fa'il yang berupa sifat musyabbihahnya itu berwazan af'al. Karena kalau begitu, kalau isim fa'il atau sifat musyabbihahnya ini berwazan af'al, maka ain fi'il tersebut soheh. Ya, dia diperlakukan sebagai huruf soheh, berharokat. Ya. Baik pada fi'il ya ataupun pada masdarnya juga. Contohnya awiro ya waru. Auron. Fahuwa a'war. Ya, artinya juling ya. Kalau nggak salah artinya juling. Kalau dalam bahasa Jawa itu kero. Allah takunal wawu ainan fi ifta'ala ad-dal ala ma'nal musyarakah. Ya. Wawu tersebut bukan berupa ain fi'il pada wazan ifta'ala yang menunjukkan makna musyarakah. Maka wawu pada seperti contoh ijtawaro al-qaumu ini tidak bisa diiklal. Karena kata ijtawaro ini bermakna musyarakah. Ya. Oke, saya lanjutkan. Qalbul wawiyaan. Ya. Wawu diganti menjadi ya.
Wah, ini maaf ya, ini keliru ya ini ya tulisannya ya. Tuqallabul wawu ya al-ya'an fi samaniyati mawadhi'. Maaf ini ya banyak kesalahan ketik ya. Mohon maaf. Wawu digantikan menjadi ya pada 8 tempat. Yang pertama an taskuna ba'da kasrotin. Ya. Ketika wawu tersebut sukun dan terletak setelah huruf berharokat kasro. Contohnya mi'at, mizan. Asalnya adalah mi'ad dan mi'zan. Karena fiilnya adalah wa'ada dan wazana. Wazina, maaf. Wa'ada dan wazina. Ya, mizan. Menjadi mizan. Kenapa? Karena pengucapan mizan itu sulit. Ya, sulit di bibir diucapan ya. Kata mi'ad dengan mi'zan ini sulit sekali diucapkan. Sehingga lebih mudah diganti dengan ya. Karena memang yang serumpun dengan harokat kasro itu adalah ya. Sedangkan yang serumpun dengan harokat wawu adalah dhamma. Dengan wawu sukun itu adalah dhamma. Ya. Kemudian yang kedua, anta tatarrafa ba'da kasrotin. Wawu digantikan menjadi ya kalau terletak di akhir ya dan huruf sebelumnya adalah berharokat kasroh. Contohnya pada pada kata rodiyah. Pada kata rodiyah. Rodiyah ini asalnya adalah rodiwa. Rodiyah ini asalnya adalah rodiwa. Nah, bagaimana kita mengetahui kalau asalnya adalah rodiwa? Nah, kita bisa melihat pada masdar dari kata rodia, yaitu ridwan. Masdarnya adalah ridwan. Nah, di situ terlihat ada wawu setelah dot, ridwan. Nah, maka dari situ bisa disimpulkan bahwasanya asal dari kata ridwan, rodia itu adalah yaknya di situ adalah dari kata wawu, dari huruf wawu. Ya. Kemudian antakoa ba'daya itasghir. Jika wawu tersebut terletak setelah ya tasghir. Ya. Jurayyun, dulayyun. Seperti kata jurayyun dan dulayyun. Asalnya adalah juraywun dan dulaywun. Ya. Ya, dari kata jarwun dan dalwun. Ya, jarwun dan dalwun apabila ditasghir maka menjadi jurayyun, dulayyun. Kemudian antaqa'a hashwan baina kasrotin wa alifin fil masdaril ajwaf alladhi allat ainuhu alladhi allat ainu fi'lihi kal qiyami was siyami asluhuma qiwam wastiwam. Ya. Terletak di tengah-tengah, wawunya terletak di tengah-tengah antara kasro dan alif. Ya. Pada masdar dari fi'il ajwaf. Ajwaf berarti ain fi'ilnya berupa huruf ilat ya. Seperti pada kata qiyam, siyam. Ya. Kata qiyam dan siyam ini
Ya di situ asalnya adalah wawu, dari koma yakumu menjadi kiwam, harusnya kan kiwam, kiwam. Ya. Kemudian menjadi kiam. Siam asalnya siwam, ya menjadi siam. Ya. Kenapa? Karena lebih mudah dalam pengucapan. Ya. Seperti tadi, yang selaras dengan harokat kasroh itu adalah ya, bukan wawu. Ya. Maka pengucapan kiwam itu dianggap lebih sulit daripada pengucapan siam. Siwam apalagi ya, itu lebih sulit diucapkan daripada siam. Ya. Saya lanjutkan. Antaqa'a ainan ba'da kasrotin fi jam'i sahihil lam. Wawunya ini menjadi ain, ya, ain isim, ya, ainul ismi setelah kasroh, yang terletak setelah kasroh pada jamak dari kata yang dari lafal yang huruf lamnya berupa huruf soheh, ya, yang mengikuti wazan fi'al. Wa qut'ilat fil mufrad au sakanat. Fama alat ainuhu fil mufrad. Ya. Yang mana pada keadaan mufrad, ya, dari jamak ini ain ain isim tersebut sudah diiklal, ya. Ainnya sudah diiklal, maka ini diganti dengan wawunya diganti dengan ya. Contohnya diyar, riyah, ya. Diyar dan riyah. Asalnya adalah diwar dan riwah. Mufradnya diyar jamak dari dar, rumah, ya. Riyah jamak dari kata rih, angin. Nah, fiilnya angin itu ada roha yaruhu. Roha yaruhu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya itu sudah diiklal. Ya, dar dan rih itu sudah hasil pengiklalan. Nah, ketika dijamakkan, maka wawu yang ada pada kata dar, ya, dan rih ini diganti menjadi ya. Kemudian anta jatami al wawu wal ya bi syarti an yakuna sabiq minhuma aslan la mubaddalan min ghairihi wa an yakuna sakinan wa an yakuna sukunuhu asliyan la aridun. Ya. Wawu dan ya berkumpul menjadi satu, ya, di satu kalimat, ya. Kalau ada wawu dan ya berkumpul di satu kalimat maka digantikan dengan ya, ya. Syaratnya adalah, ya, yang lebih dulu dari wawu dan ya itu adalah huruf asli, ya, bukan penggantian huruf yang digantikan dari huruf yang lain. Kemudian wawu tersebut, uh, huruf yang mendahului tersebut, huruf asli tersebut itu sukun, ya, dan sukunnya adalah sukun asli, bukan sukun yang arid atau yang baru datang, baru saja datang. Kemudian pada satu kalimat, ya, seperti kata muqtadin wa marmiyun, ya. Marmiyun, muqtadiyun. Maaf, itu bukan muqtadiyun, ya, tapi makdiyun. Ya, ini bukan muqtadiyun tapi makdiyun.
Asalnya adalah makduyun dan marmuyun. Makduyun dan marmuyun. Ya. Wawu yang menunjukkan wazan maf'ul, wawu maf'ul ini diganti menjadi ya. Kenapa? Karena bertemu dengan ya. Kemudian antakunal wawu laman fi jam'in ala wazni fa'ulin ya. Ala wazni fa'ulin. Fatuqallabu al fataqallaba ya. Maka kemudian diganti dengan ya. Seperti pada kata dalwun duliyun ya. Kemudian aso menjadi aisiyun. Asalnya adalah daluwun ya, dan asuwun. Ya, duliyun dan isiyun. Diliyun dan isiyun. Ya. Ya. Kemudian, nah jadi prosesnya adalah kata asuwun ini wawunya menjadi ya. Asuyun, asuyun, asuyun. Kemudian karena wawu dan ya ini bertemu, maka otomatis wawunya dirubah lagi menjadi ya. Wawu yang kedua, ya wawu wazan faul ini dirubah juga menjadi ya. Maka menjadi asuyun. Asuyun. Ya. Setelah menjadi asuyun, maka supaya wawu dan ya ini tidak berubah lagi, maka harokat pada sod ini juga dirubah menjadi kasro. Asiyun. Asiyun. Nah, kemudian harokat pada ain ini juga dirubah. Jadi aisiyun. Supaya tidak serupa dengan kata asi yang bermakna maksiat. Ya, dari kata maksiat. Kemudian selanjutnya adalah antakunal wawu aina kalimatin ya fi jam'in ala wazni fu'al. Ya. Wawu itu diganti dengan ya ketika dia menjadi ain kalimat pada jamak yang mengikuti wazan fu'alun. Yang mana wazan jamak ini soheh lamnya, huruf lamnya soheh. Seperti kata saim, jamaknya suyam, naim, nuyam. Ya. Wa yajuzu tashih aidan as-suwam wa nuwam. Ya, walaupun boleh tidak diiklal. Tashih ini berarti lawan dari i'lal ya. Tidak diiklal, tetap wawunya. Suwam dan nuwam. Albul ya wawan. Tadi mengganti wawu diganti dengan ya. Sekarang dibalik ya digantikan wawu. Tuklabul ya wawan fi salasati mawadhi. Ya diganti dengan wawu ya pada 3 tempat. Antas kuna ba'da dhammatin fi ghairi jam'in ala wazni apa ini? Ala wazni fi'lin ya. Maaf. Ya.
Seperti kata yusiru wa musirun. Asalnya adalah yuisiru muisirun. Maaf, itu bukan yusiru ya. Ya, ala wasdi fa'ala ya. Apa ini? Ya. Antakoa yang kedua adalah antakoa lama fi'lin ba'da dhammatin. Terletak sebagai ya tersebut terletak sebagai lam fi'il setelah huruf berharokat dhammah. Seperti kana huwir rajuli wa qadwin. Bimakna ma'anhahu wa ma'addahu. Asalnya adalah nahyun wa qadyun. Nuhuwun dan puduwun ya, puduwun. Asalnya nahyun dan qadyun. Uduyun, nuhuyun dan uduyun ya. Antakuna ainan li fa'la. Ya. Ya tersebut menjadi ain kalimat dari kata fa'la, dari lafaz yang berwazan fa'la. Ya. Fu'la, maaf, fu'la bukan fa'la ya, fu'la. Dengan dhammah fa. Seperti kata tuba. Kata tuba itu adalah masdar dari kata toba. Asalnya adalah tuiba. Karena toba ya tibu. Ya, itu menunjukkan bahwasanya alif di situ adalah ya. Tapi masdarnya ya tuba. Dari kata tuiba. Oke. Ilal yang ketiga adalah diilal dengan sukun. Ya. Yang dimaksud dengan ilal bitaskin itu yang pertama adalah hatfu harokati harfil illah daf'an litakli. Membuang harokat huruf ilat karena untuk menghilangkan kesulitan dalam pengucapan atau berat dalam pengucapan. Ya. Idza tatarafat al-waw wal ya ba'da harfin mutaharrik hudifat harakatuhuma in kanat dhammatan aw kasratan daf'an litakli. Jika wawu dan ya terletak di akhir kalimat, akhir katanya, setelah huruf berharokat, maka harokat dari wawu dan ya itu dibuang, ya. Jika harokat tersebut adalah dhamma atau kasroh. Ya. Untuk apa? Untuk supaya memudahkan dalam pengucapan. Seperti kata yada'u dan yaqdi. Asalnya adalah yada'u dan yaqdiyu. Dan akan dikembalikan harokat ini kalau fathah. Nah, yada'u an yada'uwa an yaqdiya. Tapi ketika harokatnya dhamma, maka harokatnya tidak ditampakkan. In lazima min dzalika ijtima'u sakinaini hudifat lamul kalimah mithla yarmuna wa yanzuna. Kalau membuang harokat wawu dan ya itu menyebabkan berkumpulnya dua huruf sukun, yang mana berkumpulnya dua huruf sukun ini menyebabkan tidak bisa terbaca, ya, maka lam kalimatnya dibuang. Seperti kata yarmuna
dan yaghzuna. Asalnya adalah yarmiyuna dan yaghzuwuna. Yaghzuwuna. Wazan yaf'iluna, yarmiyuna yaf'iluna, yaghzuwuna yaf'uluna. In kanatil haraka fathatan lam tuhdaf. Ya, kalau harokatnya fathah maka tidak dibuang seperti lan ad'uwa. Kemudian intatarafat al-waw wal ya ba'da harfin sakinin lam tutrah ad-dhammatu wal kasrah. Kalau wawu dan ya ini berada di akhir kalimat tapi letaknya setelah huruf sukun maka tidak dibuang harokatnya baik dhamma ataupun kasroh seperti kata dalwun dan dhabiyun. Yang kedua yang dimaksud adalah dari iqlal bitaskin ini adalah memindah naklu harokatihi ila sakin qablahu. Memindah harokat wawu atau ya pada huruf sukun sebelumnya. Yang terletak sebelum wawu dan ya. Seperti pada kata yakumu. Asalnya adalah yakumu menjadi yakumu. Dipindah harokat wawunya. Yabi'u asalnya yabi'u menjadi yabi'u. Ya, ini lanjutannya. In kana ghairu mutajanisatin lahu quliba harfan yujanisuhu. Kalau ya. Nah, ini lanjutannya tadi in kana al-haraka manqula an harfin illa mutajanisan tahabin naqli mithla yaqumu ayadinu. Kalau tidak sesuai maka digantikan dengan huruf yang sesuai seperti kata aqoma wa abana, yukima wa maqam. Asalnya adalah aqwama menjadi aqama, abyana menjadi abana, kemudian yukwim menjadi yukimu, makwam menjadi makom. Ya. Kemudian al-asma la tu'allu minal ajwaf. Isim-isim yang tidak diiklal dari isim yang berhuruf ilat ain fi'ilnya. Yang pertama adalah af'alu ta'ajjub. Ya. Af'ala atau ta'ajjub. Ya. Maka apabila berasal dari ajwaf, maka huruf ilatnya tidak diiklal. Contohnya ma aqwamahu, ma abiyanahu. Ya. Maka ala wazni af'al isma tafdilin. Mithlu huwa aqwamun minhu wa abiyan. Selain af'ala ta'ajjub juga kalau berupa isim tafdil. Ya. Kemudian maka ala wazni maf'alun, maf'alatun dan mif'alun. Mif'alun, mif'alatun dan mif'alun, maaf ya, itu mimnya berharokat kasroh semua. Contohnya miqwal, mirwahah dan mikyal. Kemudian maka ba'da wawihi aw ya'ihi alifun. Ya. Isim yang atau kata yang setelah wawu atau ya-nya itu ada huruf alif, maka wawu tidak dibuang, tidak diilal. Contohnya tijwal, tihyam. Kemudian maka mudho'afan. Ya. Isim yang mudho'af. Contohnya ibyadda, iswadda. Kemudian ma'an u'illat lamuhu. Isim yang lamnya diiklal. Contohnya ahwa, ahya.
Kemudian masahat ainu madhihi al-mujarrad. Ya. Isim yang huruf ain fi'il madinya itu ketika di wazan mujarrad itu sahih. Ya. Ya'uru yasudu. Ya. Dari kata awiro soyada. Maaf, soyida. Ya. Oke. Lanjut. Kemudian iklal hamzah. Idza jatama'a hamzatanil al-ula al-mutaharrika wa tsani sakina wajaba qalbu tsaniya harfa maddin yujanisuhu harakatuma qablaha. Kalau ada dua hamzah, ya, yang pertama berharokat, dan yang kedua sukun, maka wajib dengan huruf mat yang sesuai dengan harokat dari hamzah sebelumnya. Contohnya amana menjadi akmana menjadi amana. Ya. U'minu menjadi uminu. Ya. Imanun menjadi imanun. Idza kanatil ula sakina ba'da harfin sahih jaza qalbuha harfu maddin wa jaza ibqa'uha. Kalau hamzah yang pertama itu sukun, ya, kemudian jatuh setelah huruf sahih, ya, maka boleh mengganti hamzah tersebut dengan huruf mat, ya, dan boleh menetapkannya, tidak diganti. Contohnya dawun atau dawun, ya, bir atau bir. Idza kanatil hamzah tsaniya al-maftuha wal ula matmuma au maftuhatun qulibat wawan. Jika hamzah yang kedua itu berharokat fathah, sedangkan hamzah yang kedua itu berharokat dhammah atau berharokat fathah, ya, maka diganti hamzah yang kedua ini diganti wawu. Ya. Contohnya adalah awadim, jamak dari Adam. Ya. Kemudian uwaidim, ya, jamak tasghir dari Adam. Ya. Kemudian idza taharakatil hamzah bil fathi ba'da ghairil hamzah ba'da dhammah au kasrah jaza tahqiquha wa jaza takhfifuha bima yulaimu harakata ma qablaha. Jika hamzah berharokat fathah, ya, setelah selain hamzah, setelah huruf selain hamzah yang berharokat dhammah atau berharokat kasroh, maka boleh tetap atau boleh diganti dengan huruf ilat, ya. Contohnya muajjalun atau muajjalun, dhi'abun atau dhiyabun. Ya. Contoh lagi habaibun atau habaibu atau habayib. Ini bisa juga jadi contoh. Kemudian kalau ada dua hamzah, ada dua kalimat yang berbeda, maka boleh dibuang salah satunya. Ya. Anta menjadi anta. Ya. Boleh juga ditetapkan, tidak dibuang. Anta. Jaza ikhamu alifin bainahuma. Ya. Boleh juga hamzah yang kedua ini diganti dengan alif, anta. Ya. Atau boleh juga ditashil, ahanta, ahanta.
Kemudian idza tatarrafatil hamzah wa kana mutaharrikah fal mustahsan qalbuha. Nah, kalau ada hamzah ya di akhir kata kemudian berharokat, maka yang dianggap baik itu adalah mengganti hamzah tersebut dengan huruf wawu ya, kalau terletak setelah wawu sukun. Seperti dhawun asalnya dhawun. Ya, kalau terletak setelah ya, contohnya nabiun menjadi nabiyun. Ya. Oke, tinggal sedikit ibdal. Langsung saya baca saja. Secara bahasa ibdal itu dari kata masdar dari kata abdala yubdilu. Ya. Maka artinya adalah ja'altuhu makanahu mutlaqan, mengganti tempat sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara istilah al-ibdal izalatu harfin wa wad'u akhar makanahu. Menghilangkan satu huruf kemudian meletakkan huruf yang lain di tempat huruf yang terbuang tersebut. Oke. Perbedaan antara ibdal dan i'lal ya. Al-i'lal khas bi ahrufil illah faqat. I'lal itu hanya pada huruf ilat saja. Al-ibdal am yashmulu kullah huruf as-sahihah wal mu'tallah. Sedangkan ibdal ini secara umum mencakup huruf-huruf sahih dan huruf-huruf illat. Walida fakulu ilal yusamma ibdal walaysa kullu ibdal yusamma ilal. Ilal itu juga disebut ibdal, tapi ibdal tidak bisa disebut ilal. Gitu ya. Yang pertama macam-macam dari ibdal, anwaul ibdal. Yang pertama ibdal qiyasi, kemudian ibdal ghairu qiyasi dan ibdal syadz. Ya. Ibdal yang qiyasi itu adalah pada 9 huruf ya yang disebutkan oleh Ibnu Malik pada kata hadatu mutiya. Ha, dal, hamzah, ta, mim, wawu, to, dan ya dan alif ya. Kemudian ibdal yang tidak qiyasi itu adalah mengganti ya tasydid menjadi jim ya pada logat orang suku Qudoah ya. Pilu goti Qudoah, berarti logatnya Arab suku Qudoah. Kemudian jadi aliyun diganti dengan alij. Bil asyiyi, asyiyun menjadi asyij. Ya. Kemudian al-ibdal asyad, ibdal yang aneh. Ya. Kaibdalin nun laman, ya, mengganti nun dengan lam. Ya. Pada contoh asilani. Jadi asilalan. Asilal. Nah, nunnya diganti dengan lam. Kemudian ibdal itu lebih banyak pada tak pada wazan iftial. Ya. Tak pada wazan iftial ini digantikan dengan dal, ifta'ala ya. Kalau kalau fa-nya berupa, kemudian kalau fa-nya berupa zal, dan kalau fa-nya berupa zai. Contohnya idda'a asalnya adalah ibta'a. Idzakaro ya asalnya adalah iztakaro. Izdajaro asalnya adalah iztajaro. Oke. Ibdalu ta ifta'ala ta'an. Dari kata ifta'ala ini wazan ifta'ala menjadi to itu kalau fa-nya berupa sod, berupa dot, berupa to, dan berupa dha. Contohnya isfodaro, istofa menjadi istafa menjadi istofa. Ya, mustofa itu aslinya mustafa. Kemudian dot, ittoroba, ya asalnya ittaraba. Ittaroba ya maaf ya. To, ittoroda asalnya ittaroda. Kemudian dha,
idzalama asalnya adalah idtalama. Kemudian wawu atau ya berubah menjadi ta. Ya, ini pada wazan ifta'ala kalau fa-nya berupa wawu ya maka atau ya, maka wawu atau ya tersebut dirubah menjadi ta. Contohnya ittasofa. Asalnya adalah iutasofa. Ittasaro asalnya adalah iutasaro. Ya. Kemudian mim menjadi nun, diganti menjadi nun. Ini juga kalau dalam ilmu tajwid ya, ini disebut dengan iklab, bacaan iklab. Ya. Min ba'di menjadi mim ba'di. Ya. Anba'ahum ya, anba'ahum menjadi amba'ahum. Ya. Kemudian wawu dan ya diganti menjadi hamzah. Ya. Ini banyak sekali tempatnya. Salah satunya adalah kalau wawu dan ya berada di akhir. Ini sudah sebagian ini sudah diterangkan di bab iklal ya, saya kira.